Dulu ada Insani, Ismet Sani kan. Oh Sekarang ada Insani juga, Isdianto Suryani. Menang atau tidak, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menentukan. Yang penting kita berjuang. Ya. Berjuang. Oke, selamat sore Tribuner. Ketemu lagi di Tribun Podcast. Saya Agus. Saya Danang. Jangan lupa pilih nomor 4. Ini bukan Kita bukan. Tapi aman, kita nggak dimarahin Bawaslu. Iya. Kita nggak maju kok. Kita nggak maju. Ya. Tapi beres. Pak Ismet langsung Nyantol. nyantol. Jadi dipancing sedikit langsung Pak Iwan. Oke, sore ini kita kedatangan tamu spesial. Ya, betul. Kita tunggu-tunggu. Kemarin lagi rame-ramenya ya, jadi perbincangan ya. Perbincangan. Beliau ini bukan orang sembarangan. Iya. Ya, Gubernur Kepri pertama. Ya, Oke. Bapak Ismet Abdullah. Alhamdulillah. Selamat datang Pak Ismet. Ya, terima kasih. Oh, iya. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Wis, Pak Ismet ini bugar banget ya kayak badannya ini. Iya, Pak. Padahal hari-hari ini akhir-akhir ini kan lagi sibuk-sibuk Pak ya, lagi sibuk-sibuknya ya. Kayak lagi banyak muter-muter Pak, bener Pak? Sehari bisa 6-7 titik. Waduh. 6 titik. Jangan-jangan ini ngalahin calon-calon yang ikut pilkada nih. Tapi tema apa Bang? Mas, ini apa namanya? Ismet Abdullah, mengapa harus Isdianto? Langsung ke topik ya. Kita langsung to the point aja. Mengapa harus Isdianto? Karena beberapa pemberitaan di media online maupun di koran itu Pak Ismet itu langsung gencar jualan Pak Isdianto. Iya. Iya, tapi jualannya nggak bawa koper, nggak tahu. Muter-muter aja udah nyambutnya udah banyak yang nyambut. Gitu. Tiba-tiba dicamplok sama media bentuk dukungannya Pak Ismet ke Pak Isdianto. Nah, kita tanya mengapa. Mengapa. Gitu. Kita bongkar ini alasannya kenapa ini Pak Ismet. Iya. Berarti benar Pak ya, akhir-akhir ini Pak Ismet sedang membantu kampanye salah satu calon peserta pilkada Kepri Pak, benar ya? Benar, calon nomor 2. Oh, langsung jam nomor 2 padahal nanti. Insani ya, Pak. Ya, Pak Ismet, kita ada yang mau kita tanyakan Pak. Bapak ini kan dulu sempat jadi salah satu empat besar ya kandidat ya waktu itu. Ada Romo Suryo, Pak Isdianto, Pak Ansar, termasuk Pak Ismet juga. Gitu ya. Terus tiba-tiba tinggal tiga orang aja gitu ya. Terus waktu itu di salah satu media Pak Ismet mengatakan bahwa pilkada tahun ini Pak Ismet tidak ingin menyakiti perasaan siapapun itu. Iya. Itu pernyataan itu benar Pak? Ya, pada awalnya memang kita harus begitu. Oke. Melihat dulu ya, dan saya berkesempatan diskusi. Melihat diskusi panjang lebar dengan Pak Isdianto, dengan Ibu Suryani. Dan dari pengamatan saya memang kita harus berbuat sesuatu. Untuk siapa? Untuk Kepri. Tak bisa kita berpangku tangan. Tak bisa rakyat dibiarkan begitu saja. Kita harus mendidik rakyat, memberitahu pada mereka. Itu yang saya lakukan. Dan saya terus terang terkesan dan sangat mendukung program-program calon nomor 2. Betul tidak ada masalah. Buat saya itu paling cocok buat rakyat. Disitulah nanti akan ada masa depan yang cemerlang, yang gemilang, yang terbilang buat Kepri. Kalau saya diamkan, saya duduk berpangku tangan melihat ini apa jadinya Kepri. Saya kan yang pertama mengurus pemerintahan di Kepri ini dari nol, tak punya pegawai, duit sangat sedikit, dikasih terbatas oleh pusat ya? sangat kendaraan tidak punya, kendaraan kantor tidak ada, pegawai pun susah nyarinya. Jadi setelah dibangun kan harus terus, harus berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang dulu dicapai 7,2% itu harus diwujudkan kembali. Dan saya yakin dengan calon nomor 2 Pak Isdianto dan Ibu Suryani, kombinasinya itu bagus sekali. Pak Isdianto birokrat, jam terbangnya sudah banyak, dari bawah naik terus.
Ibu Suryani sudah Politisi. bertahun-tahun, lebih dari 15 tahun jadi anggota DPRD, sudah tahu seluk-beluk provinsi Kepri. Kombinasinya bagus sekali. Iya. Dan programnya betul-betul untuk memakmurkan rakyat dan bukan cuma lip service, tapi konkret, nyata, dan itu bisa diwujudkan. Bagaimana menghilangkan pengangguran, tak boleh lagi ada yang menganggur, tak boleh lagi ada yang miskin. Kesehatan dimajukan, fasilitas kesehatan di seluruh kabupaten kota, puskesmas terapung, belum lagi beasiswa untuk anak-anak SMA, S1, S2 terus digalakan. Iya. Dicerdaskan warga kita. Dan yang terpenting dunia usaha dikembangkan. Usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, investor masuk. Sekarang kan ada keluhan-keluhan yang banyak sekali dari para investor. Apa keluhannya? Palaknya banyak. Saya udah utarakan dulu. Saya udah utarakan dengan Tom waktu itu. Iya, Tommy. Negeri ini harus diberantas. Pak Ismet, izin Pak Ismet. Nanti soal Pak Insani, Jadi Pak Isdianto dan Insani kita mungkin akan detailkan lagi Pak. Jadi nanti. itu ya, Siap. itu aja. Konkret dan saya merasa bertanggung jawab. Harus ini. Iya. Jadi rasa kecintaan kepada Kepri itulah. Iya. Saya pikir mumpung saya masih diberi umur, diberi kesehatan, ya kita berjuang. Pak Ismet ini umur berapa berarti ya? Hari ini umur berapa? 47 jalan. Masa sih Pak? Dibalik. Jalannya panjang. Tapi alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Iya. Beliau ini kayak antusias banget, semangatnya luar biasa. Iya, Pak Ismet, sebelum ke ngobrol tentang Pak Insani, kalau boleh tahu Pak, menurut Pak Ismet, paslon-paslon yang ikut di pilkada tahun ini gimana Pak? Bagaimana Pak? Dari sisi Pak Ismet sebagai tokoh masyarakat Kepri, nah kita melihatnya tokoh senior masyarakat Kepri ya. Iya. Gitu. Selain kita ngomongin Pak Isdianto gitu. Saya tidak boleh, sebab saya sudah berpihak mendukung paslon nomor 2 Insani. Jadi saya tidak bisa, tidak boleh. Tidak boleh ya Pak. Tak elok lah. Oke. Pak, kalau melihat tapi dua-duanya sahabat. Iya. Tidak ada masalah. Dua-duanya sahabat. Dari sudut persahabatan, silaturahim, kita bersahabat. Tapi nggak Pak? Cuman kalau ditanya soal isi program tak boleh saya ulas. Karena saya mendukung paslon nomor 2. Ya, secara personal Pak, kira-kira kan sama, ketiganya kan sahabat juga dengan Bapak. Ada perasaan enak nggak sih aku dukung ini? Gitu. Tak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak? Ini profesional. Oh iya. Ini betul-betul profesional. Saya terpanggil untuk membantu nomor 2 karena saya yakin program-programnya luar biasa, jitu dan langsung mengena pada sasaran dan bisa diwujudkan, bukan lip service. Ya itu saja. Yang lain sudah dipelajari Pak? Sudah, ya saya tahu lah. Iya. Sebelum memutuskan kan tentu Pak Ismet juga ada perbandingan untuk itu. Iya otomatis sudah lah. Tak mungkin kita. Ya sebelum menentukan ya kan. Iya sudah lah. Kayak kalau suruh milih paket Pokoknya paket A, B, C kan. Pak Ismet milihnya B. Itu sudah otomatis. Pak Ismet, kemarin kan sudah ada debat ya. Waktu itu ditayangkan di salah satu TV nasional ya. Oh iya. Ya, mantap Pak ya di TVRI. Ya. Menurut Pak Ismet gimana Pak kemarin penyampaian visi misi di debat kemarin tuh? Banyak orang yang ini apa sih itu kan, ada yang oh ini bagus, ada yang macam-macam lah. Kalau dari Pak Ismet sendiri melihatnya debat kemarin gimana penyampaian visi misinya? Pertama debat itu kan bukan debat, cuma penyampaian aja. Waktunya pun sangat-sangat terbatas. Itu lebih banyak formalitas. Formalitas ya. Tak bisa kita menarik kesimpulan dari situ. Oke. Itu formalitas saja, lebih banyak pada pengenalan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menyampaikannya ke rakyat setiap hari. Kita yakinkan masyarakat bahwa program calon nomor 2 itulah yang akan membawa Kepri kepada kemajuan. Kepri bangkit. Ya, Pak Ismet mewakili Pak Ismet sebagai sosok tokoh masyarakat Kepri Pak. Ini kan
Kepri sedang semua di seluruh dunia sedang mengalami masa pandemi masa-masa COVID ya. Pandemi. Betul. Semua sektor jatuh turun. Betul. Nah, Bapak sebagai salah satu tokoh masyarakat Kepri, menurut Bapak sih harusnya pasangan calon-calon itu dari antara 3 itu tuh harus memfokuskan kemana Pak dari melihat kondisi ke depan tuh harusnya calon-calon itu fokus pembangunannya atau apa ya, fokus misi-misinya lebih harusnya kemana Pak? Bapak ini kan pernah jadi kepala otorita Batam. Ya. Oke. Betul, Jadi saya betul. fokus ke calon nomor 2. Fokusnya adalah bagaimana mendorong menjaga pertumbuhan ekonomi dalam kondisi pandemi. Pertama, usaha kecil menengah harus didukung, diberikan. Terus jangan sampai mereka mati, jangan sampai mereka kesusahan. Sebab kalau kita lihat di sebagian wilayah Batam, di luar Batam apalagi, pertanyaannya susah cari kerja. Iya. Di mana-mana orang bertanya susah cari kerja, susah. Dan kemiskinan kita lihat di mana-mana. Nelayan-nelayan tidak ke laut lagi. Kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kepri sudah tinggal 3%. 3% ya. Itu artinya apa? Nelayan sudah jadi kuli. Padahal 96% kita Sebelumnya 10%. laut, ya. Sebelumnya kontribusi 10%, ya. perikanan 10%. Itulah yang menggugah Pak Isdianto. Pak Isdianto waktu diskusi dengan saya luar biasa. Dia ingin mengembalikan peranan nelayan-nelayan kita. Sektor maritim akan ditingkatkan. Nyambung. Pada waktu diskusi dengan saya nyambung dan inilah pimpinan dan inilah yang Tuhan minta dari saya mungkin supaya saya bantu Pak Isdianto. Ini sekedar joke saja. Dulu ada Insani, Ismet Sani kan. Sekarang ada Insani juga, Isdianto Suryani. 42 berarti kan? Dulu Insani juga. Ismet Sani dulu. Dan tahun 2005. Dan 2005. Insani juga. Iya. Jadi saya pikir ini mungkin maksud dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu salah satu faktor juga, Pak, sebelum menentukan itu. Oh iya, itu juga. Itu Saya juga, merenung-renung. Jangan reinkarnasi nih. Dan kebetulan beliau adik dari itu adik ya. Jadi ada wakilnya ikatan historis. Ya. Dan yang terpenting adalah kesungguhannya luar biasa. Program-programnya masuk kepada apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Iya. Apalagi ada Ibu Suryani ya, luar biasa lah. Nah, saya melihat ini beliau kan sekarang gubernur yang lagi cuti. Iya. Nah, insya Allah nanti setelah masa tenang kan beliau jadi gubernur. Cepat lagi. Jadi tak perlu belajar lagi, sudah langsung sudah bisa melaksanakan beberapa yang dijalankannya. Jadi lebih cepat lah dalam bekerja lebih cepat karena kabarnya periode yang sekarang ini tak sampai 5 tahun. Udah 3 tahun 8 bulan. Apalagi itu. Jadi itu juga salah satu hal ya yang mempengaruhi nanti. Kalau yang belum kenal kan belajar lagi, ini lagi, itu lagi, menyesuaikan lagi kan. Jadi itu tidak ada. Tapi yang terpenting adalah programnya. Program kerjanya luar biasa. Betul-betul menyentuh. Betul-betul melindungi pengusaha-pengusaha yang datang tak boleh dipalak. Tak ada lagi itu biaya angkutan dari Batam ke Singapura 3 kali lebih mahal. Iya betul Pak. Daripada Singapura ke Batam. Biaya kontainer ya Pak. Biaya kontainernya sama, kapalnya sama. Kok lebih mahal dari Batam? Nah itu. Beliau bilang beliau akan awasi sendiri. Tak boleh ada alak memalak. Itu yang saya lihat. Dan ini yang menyebabkan saya. Oke, kalau begitu demi Kepri. Kita dukung sampai. Masih ingat Pak kapan memutuskan untuk menentukan pilihan itu kira-kira? Ya beberapa minggu yang lalu. Iya. Beberapa kali diskusi. Ya God knows lah. Kita jalani lah. Soal menang atau tidak Tuhan Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menentukan. Yang penting kita berjuang. Ya. Berjuang. Karena itulah proses demokrasi di mana-mana, bukan di Indonesia aja, di negeri lain juga begitu.
Kita harus berjuang sekeras mungkin meyakinkan masyarakat supaya masyarakat berbondong-bondong ke TPS. Jangan golput. Iya. Dan jangan terima money politik. Serangan fajar ya Pak. Nah, kita di tiap pertemuan saya sampaikan jangan terima money politik. Iya, iya. Karena pasangan Isdianto Suryani akan berikan kemakmuran, kesejahteraan bagi anak-anak kalian. Bukan receh ya Pak ya? Bukan receh. Iya, iya. Masa depan Iya. yang akan diberikan. Itu kira-kira ya. Silakan. Mas Gus. Iya, tadi menarik yang Insani tadi loh teringat. Kebetulan kan memang waktu itu saya masih di lapangan Pak, waktu itu Pak. Juga waktu pertama kali pilkada. Betul. Ini Pak Ismet kenapa Isdianto berarti kan sudah lama sebelum itu. Karena secara personal Pak sebelum itu. Kenapa? Kenal dengan Pak Isdianto secara personal. Oh, sudah lama. Iya. Sudah lama. Sudah lama. Pada waktu dulu pun beliau Kepala dinas di kepala dinas di Karimun waktu itu. Karimun. Jadi sudah kenal. Hmm. Cuman ya karena kita dihadapi masalah-masalah kepri, Iya. ya tidak fokus ke kepri lah. Iya. Terus yang Insani tadi itu secara kebetulan atau memang Pak Ismet memberi andil nama Insani juga yang kedua ini? Enggak. Hanya Tuhan yang Maha tahu. Iya, jangan-jangan Pak Ismet juga yang ngasih nama. Saya pun kaget. Dulu ada Insani. Iya. Sekarang Insani lagi ya. Kita diskusi, cocok. Ya, sebagai ini Pak Ismet, sebagai bentuk dukungan ke Pak Isdianto. Jadi selain ya mungkin kita sampaikan ini membantu kampanye. Apa yang dilakukan Pak Ismet Pak dalam bentuk menjelaskan kepada rakyat. Kan Pak Isdianto muter roadshow gitu Pak. Roadshow dan terpisah. Kan Pak Isdianto terbatas. Tak mungkin dia dipecah-pecah badannya jadi 10, tak mungkin. Iya. Waktunya terbatas. Iya. Jadi mana-mana yang sudah padat di Pak Isdianto saya tampung. Saya kerjakan juga dengan Ibu Suryani begitu. Sama-sama. Tujuannya menjelaskan, meyakinkan rakyat. Meyakinkan warga Kepri. Dan karena warga Kepri yang banyak di Batam ya Batam difokuskan di Batam. Karena di beberapa daerah, Karimun dan lain-lain, Pak Isdianto sudah cukup lah. Tinggal sedikit lagi. Iya. Jadi kita yakinkan masyarakat, jangan sampai dia tidak mengerti urusan ini urusan kalian, urusan Anda semua. Pilih pimpinan yang betul, yang baik, yang menolong masa depan kalian. Banyak kan masalah di Batam, mulai masalah tanah, rumah-rumah liar, hubungan dengan developer, perizinan. dia tinggal di rumah yang tidak punya sertifikat. Bayangan, saya diskusi sama mereka, kau mau dapat sertifikat enggak? Begini caranya, gitu. Jadi bukan cuma pilih, bukan. Kita selesaikan masalah dia. Apa? Ibu kenapa? Jualan apa ibu? Apa kesulitan ibu? Modal kerja? Oke. Kita bantu modal kerja. Pasangan Insani akan membantu modal kerja karena memang dalam pasca pandemi ini pengusaha-pengusaha kecil akan dibantu. Di samping dana dari pusat ya. Jadi kita menyelesaikan, memberikan solusi pada hidup mereka, pada kesulitan yang mereka hadapi. Di belakang padang begitu ketemu tanya jawab, Pak, anak saya nggak kerja. Bagaimana? Tadi ya ini? baru ke belakang padang tadi. Belakang padang tadi. Itu yang ditanya, coba. Kita selesaikan. Tapi ada yang nanya nggak Pak? Apa? Aku pengen gubernurnya Pak Ismet lagi gitu. Ada nggak Pak? Nah, kalau itu dari awal kita udah bilang. Saya di sini mewakili Bapak Isdianto. Saya kira ada yang nanya gitu Pak. Mewakili Bapak Isdianto dan Ibu Suryani. Mewakili pasangan Insani. Iya. Itu biasa dimulai dengan jel-jel lah, supaya semangat mereka. Iya, Pak Ismet. Ini nggak tahu nih agak ini. Jadi Pak Ismet itu kalau di tim pemenangan tuh di struktur tim pemenangan ada nggak nama Pak Ismet di situ Pak? Di luar struktur. Di luar struktur ya. Saya bantu. Dan itu boleh memang secara aturan juga nggak masalah. Ternyata Boleh, tidak ya? masalah. Oke, Pak Ismet. Tak nih, pakai struktur, tak pakai jabatan, tak pakai pokoknya menang. Nah, itu saja. Ini ngalahin anak milenial Iya, semangat loh, iya. Pak Ismet,
ini misalnya nih saya orang awam. Iya, Kebetulan saya nggak memilih di sini karena saya bukan KTP sini Iya, Pak, ya. iya. Tapi misalkan nih, ini ada 3 calon. Kemarin kok lihat debat itu atau lihat pemaparan visi misi banyak di media, di sosial media, itu semuanya itu baik-baik, bagus semua Pak visi misinya. Yang nomor 1 kalau Karena itu kemarin- kan saya bilang itu bukan debat. Betul. Nah, itu kan cuma penyampaian misi-misi. Waktunya pun dibatasi, Oke. sangat-sangat pendek. Mm-mm. Kalau mau lihat debat ya di Amerika. Iya. Tapi di beberapa Di sini kan sistem kita beda. Berbeda. Ya, kita ikuti lah. Iya. Sistem kita, budaya kita begitu Ya, ya. atau judulnya diganti Pak, itu pertanyaan bukan debat. Debat kan debat. sepakat gitu kan kemarin Itu itu. Pengenalan Harusnya. pengenalan paslon dan Iya. penyampaian visi misi Betul. serta menjawab pertanyaan. Iya. Pak Ismet, ini kembali lagi tadi ke pertanyaan saya tadi, Pak. Kalau nih, misalkan saya orang awam, kalau kemarin di beberapa pemaparan itu, kalau yang di nomor 1 kan akan banyak menyelesaikan persoalan lahan, ya. Iya. Yang kedua itu kemarin Pak Isdianto menonjolkan soal beasiswa. Betul. Kemudian kalau yang ketiga itu kemarin sempat podcast juga Pak Ansar, itu mereka akan menonjolkan soal membangkitkan ekonomi secara cepat karena ini. Nah, menurut Pak Ismet, apalagi yang bisa ditambahkan di tim nomor 2 Pak? Apa yang ingin ditonjolkan selain Yang beasiswa disampaikan. gitu loh? Oh banyak, banyak sekali, itu baru satu, banyak sekali. Pak Isdianto juga menjumpai betapa susahnya perniagaan. Perniagaan. Antar pulau saja susah. Dari Batam kirim paket ke Kundur. Mm-mm. Ya, Kundur kan di luar FTZ. ya, betul. Mesti bayar mahal. Ya. Kira-kira 2/3 ongkosnya. Tapi aturannya kan seperti itu, Pak. Ya, itulah yang tidak boleh. Itu yang keliru. Iya. Jamu peraturan itu harus dirubah. Harus menguntungkan rakyat, Iya. membantu rakyat. Ya itu Pak Isdianto akan hapus yang begitu-begitu. Akan diperjuangkan supaya tidak betul itu. Tapi sebatas mengusulkan kan ya, Pak kan? Dia bisa perjuangkan. Oh, bisa ya, Pak? Iya, itu rakyat saya. Bagaimana rakyat saya kena peraturan yang tidak perlu, yang Iya, membebani. iya. Itu bisa diperjuangkan. Ya, tinggal power Sebagaimana pemimpinnya juga ya. Bapak Isdianto sudah bertekad untuk melindungi pekerja-pekerja di Kepri supaya dapat peluang bekerja lebih besar daripada orang asing, Ya. daripada tenaga asing yang di Bintan itu. Bagaimana masa tukang pacul, Iya, Pak. tukang cangkul dari negeri luar, itu kan mesti dibela. Nah, kepala daerah berhak membela, dan saya yakin Presiden akan mendengarkan. Saya yakin itu. Iya. Pak, kalau soal Pak Isdianto, Pak Ismet ini kan paham betul karena adik kandungnya Pak almarhum Pak Sani ya. Iya. Ya. Secara karakter sama nggak sebenarnya Pak Sani dengan almarhum Pak Sani dengan Pak Isdianto Pak? Ya itu kan. Secara karakter ini mungkin kita pengen mengenal secara sifat lah gitu kan. Ya. Karakter dari Pak Isdianto ini. Ya satu ayah satu ibu ya. Macam mana? Tapi kan Saya kan- satu pohon belum tentu mangga sama, Pak. Iya. Ya itu kan soal keluarga. Saya tak mencampuri masalah itu. Iya. Gimana? Masa kita mesti tanya, Tapi kesan kepemikiran. Tak ada masalah. Sekilas. Dari diskusi itu luar biasa. Ya. Luar biasa. Bapak Isdianto akan menjadi pimpinan yang luar biasa bagi Kepri. Tak ada masalah itu. Rakyat perlu yakin. Saya coba meyakinkan masyarakat dan alhamdulillah mereka yakin. Oke. Pimpinan yang akan datang, insya Allah Isdianto dan Ibu Suryani akan menjadi pimpinan yang baik, yang luar biasa, yang mengayomi masyarakat Kepri. Terus bagaimana Pak dengan Bu Suryani? Dengar-dengarnya Pak Ismet itu kan ada yang bilang Pak Ismet dan Bu Suryani ini kayak kakak adik itu. Bagaimana dengan Bu Suryani? Kalau Pak Isdianto mungkin ini. Dengan Bu Suryani sudah lama juga sering ketemu. Ya. Dulu sewaktu kan beliau pada waktu saya menjadi kepala daerah, beliau sudah di DPRD. Ya. Jadi Beliau lama ya, sudah lama 4 periode. kerjasama sering. Jadi saya tahu persis. Jadi cocok lah. Beliau Bu Suryani tahu persis kondisi Kepri seperti apa, tahu lah. Jadi mantap betul ini. Pasangan ini kombinasinya bagus sekali. Mantul, Pak. Mantap. Pak Ismet, ini terkait dengan Bu Suryani kemarin beliau mengatakan
menjawab isu tentang isu-isu toleransi. Intoleran. Intoleran ya. Nah, kalau menurut Pak Ismet sendiri, bagaimana sih isu itu seharusnya apa ya? Misalnya Pak Ismet mengcounter bahwa kan selama ini kan serangannya ke timnya Insani kan karena di situ ada PKS. Kemudian isu toleransi yang diangkat itu, yang dimunculkan. Gimana Pak menjawab itu Pak? Betul, itu juga ditanyakan dan saya ketemu masyarakat Nasrani, tidak ada masalah. Saya ceritakan pasangan Insani, Bapak Isdianto dan Ibu Suryani tidak membeda-bedakan rakyat kita. Tak ada warga negara kelas 1, tak ada warga negara kelas 2, semua sama, semua dibantu dan tidak ada beda-beda. Itu saya yakinkan itu. Jadi mereka yakin, mereka tanya ini, tanya itu, kita jawab, tidak ada masalah. Dan PKS sangat toleran, tidak ada persoalan. PKS bukan partai radikal, dia bukan kumpulan teroris, dia partai betul, itu partai yang menginginkan kesejahteraan, kemakmuran warganya, meskipun multi etnis, warganya multi etnis, tidak ada masalah. Itu sudah kita jelaskan. Oke. Ya semoga di momen ini bisa menguatkan lagi ya apa yang disampaikan Pak Ismet. Tidak ada masalah itu. Pasangan Isdianto dan Ibu Suryani tidak membeda-bedakan. Beliau adalah nantinya pimpinan bagi seluruh rakyat yang multi etnis ini. Di Kepri kan multi etnis, apalagi di Batam. Iya, beragam Pak di sini Pak. Jadi tidak ada masalah itu. Iya. Pak Ismet, udah turun ke berapa lokasi Pak selama ini untuk mengkampanyekan Pak Isdianto atau Insani? Saya fokus di Batam dan sekitarnya. Oh oke, betul. Tanjung Pinang, mungkin Karimun juga ada jadwal ke Karimun, ada beberapa yang ingin ketemu dan saya perlu sempatkan datang supaya tidak ada masalah ya. Sebab dia kepingin sekali katanya ketemu, ya udahlah kita ketemu. Ya mungkin ada ingin supaya plong katanya, ya, mudah-mudahan itu biasa, biasa namanya kan warga kita sendiri kita harus bantu. Tapi Batam dan sekitarnya yaitu Karimun, Bintan dan terutama Tanjung Pinang ya. Saya fokus ke situ. Iya, Pak Ismet, ini kan nanti masa jabatan hasil pilkada tahun ini kan cuma 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan, 3 tahun 6 bulan ya. Iya, kan kabarnya begitu ya. Sangat sebentar sekali. Keyakinan apa dari Pak Ismet bahwa kalau misalkan ini Pak Isdianto menang ini akan lebih baik misalnya mengelola masa waktu 3 tahun itu, Pak? Karena apabila Allah izinkan ya, dan diberi izin oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, beliau dengan Ibu Suryani memimpin, langsung sudah bisa, orang bilang ngegas, sudah bisa tancap gas. Setelah kenceng ya? Iya, sudah jalan itu, sudah jalan dan rakyat dalam bilangan bulan saja sudah menikmati nanti perubahan-perubahannya. Artinya dan kita bersyukur bahwa dalam waktu dekat juga pendapatan provinsi akan bertambah dari Labu Jangka, macam-macam lah. Itu juga sudah menambah sumber pendapatan dan akan disalurkan untuk kepentingan yang tadi itu, berantas kemiskinan, membantu usaha kecil, usaha menengah, menyediakan lapangan kerja. Tak boleh lagi ada pabrik yang tutup. Hari ini udah ada PKK lagi, Pak. Nah itu tidak boleh ada pabrik tutup. Kuncinya bagaimana? Kalau pabrik itu sudah mulai oleng. Dia udah mulai oleng, tak bisa bayar gaji, upah buruh. Nah, itu dipanggil, didiskusikan kenapa tak bisa bayar. Dibahas, dan pemerintah provinsi mengusulkan nanti itu akan diusul. Dan ini sudah pernah kita lakukan, bukan sesuatu yang aneh. Kita usulkan tunda pajaknya, pajak pendapatannya, pajak perusahaannya ditunda 1 tahun. Jadi dia bisa pakai uangnya untuk bayar gaji, Pak ya. Bayar gaji dan lain-lain, untuk upaya marketing ya. Pada waktu kita diskusi dengan Menteri Keuangan, siapa yang kita tolong sebetulnya?
Yang kita tolong adalah rakyat kita, buruh kita, pekerja kita yang kita tolong. Dan itu sudah banyak menyelamatkan. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Di negeri Cina pun begitu. Ini dilakukan di mana-mana. Iya. Jadi asal ada kemauan bisa terwujud itu. Tapi dari jam terbang Pak Ismet kan udah luar biasa. Kira-kira Bapak pernah memberi saran nggak sama Pak Isdianto, Pak Sani, saran apa Pak yang diberikan ke mereka?